Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab yaitu Bulughul Maram, dan pembahasan masih terkait dengan Kitabus Shalah, babnya Babul Masajid. Dan sekarang kita sampai pada hadis yaitu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang berhubungan dengan pembangunan kemah di dalam masjid. Ya, silakan yang baca. Ya. Tolong dibacakan sekali lagi terjemahannya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, ketika perang Khandaq sangat terluka. Kemudian Rasulullah SAW membuatkan sebuah kemah untuknya di masjid supaya beliau dapat melindunginya dari dekat. Iya. Dari Aisyah, ya, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat usiba Sa'dun yaumal Khandaq fadaraba alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaymatan fil masjid liya'udahu min qaribin, muttafaqun alaih. Tadi terjemahannya adalah Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, yaitu usiba Sa'dun, diterjemah dengan terluka ya. Ya, terluka ya. Ada di sini usiba itu artinya adalah terkena musibah. Nah, usiba terkena musibah. Nah, kebetulan musibah yang menimpa adalah ya, kita lihat di sini Yaumul Khandaq. Ya. Al-Khandaq itu salah satu nama peperangan di Madinah. Ya, Al-Khandaq itu. Dinamakan Al-Khandaq karena kaum muslimin membuat parit. Nah, ini ya. Maka di sini terluka diartikan terluka ya. Tertimpa musibah yaitu terluka pada hari peperangan Khandaq. Siapa? Sa'dun. Nah, Sa'dun di sini siapa? Yaitu Sa'dun bin Mu'adz. Tadi malam kapan pernah kita bicara Sa'ad bin Mu'adz? Ya, tadi malam ya. Ya, Sa'dun bin Mu'adz. Ya, Sa'ad bin Mu'adz ini kemudian ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadaraba. Boleh terjemahan sekali lagi? Ya, begitulah. Ya, nanti kita sampaikan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, ketika perang Khandaq saat terluka, kemudian Rasulullah SAW membuat sebuah kemah untuknya di masjid supaya beliau dapat melindunginya dari dekat. Ya. Jadi di sini fadoroba. Doroba itu maknanya kan memukul. Orang jalan safar juga disebut dengan doroba. Dorobal ardi, yaitu memukul bumi. Dia memukul. Di sini doroba
memukulkan atasnya dengan khimah. Jadi kemah ketika diberdirikan dengan istilah doroba. Ya. Arti asal doroba apa? Antum insya Allah semua tahu. Idrib, doroba yadribu idrib kan gitu. Tapi sudah dia membuat. Ya, memang kemah ketika dibuatkan dipukulkan ke bumi. Ya. Jadi istilah itu namanya dalam bahasa Arab adalah apa? Isti'aroh. Isti'aroh itu meminjam kata yang memang bukan pada tempatnya, ya. Tapi kita sering juga dalam bahasa Indonesia juga isti'aroh juga dipakai. Ya. Dia merupakan kepanjangan tangan. Itu adalah isti'aroh, di mana itu namanya majazi, ya. Maka di sini diartikan membuatkan untuk saat, ya, Rasulullah membuatkan untuk saat kemah di dalam masjid liya'udahu min qarib, agar bisa untuk, yaitu ya'udah, kembali, ya. Id ya'udah, Idul Fitri, Id itu apa? Kembali, ya. Idul Fitri kembali, Idul Fitri kembali setiap tahunnya berulang-ulang. Liya'udah, untuk mengunjungi, untuk membesuk, nah, dari arah yang dekat. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Kitabus Shalah, babnya adalah Al-Khaymatu fil Masjid lil Mardha wa ghairihim. Ya, babnya adalah kemah, ya, di dalam masjid yang diperuntukkan bagi orang yang sakit dan yang lainnya. Ya Pak, syukron Pak. Masya Allah. Ya. Dan yang lainnya. Berarti di sini fikihnya Imam Bukhari ini termasuk fikih. Jadi para ulama ketika membuat judul bab itu adalah masuk pada fikih beliau. Ya. Nah, beliau mengatakan membuat kemah di dalam masjid. Nah, yang jadi topik kita adalah kan masalah masjid. Kemudian kemarin kita membahas jual beli di masjid, mengumumkan barang hilang di masjid. Ya, itu tidak boleh itu. Kemudian sekarang bagaimana hukum membuat kemah di dalam masjid? Kebetulan di sini, ya, hadis tersebut adalah apa? Untuk orang yang sedang terluka. Nah, terluka itu bagian dari sakit. Sementara sakit tidak hanya terluka. Tapi Imam Bukhari menuliskan apa? Al-khaymatu fil masjidi lil mardho. Fardho bentuk jamak dari marid, yaitu orang yang sakit, orang-orang sakit. Nah, berarti sakitnya bukan hanya karena terluka saja. Seandainya ada sakit lain, ya, seandainya kebetulan dia perlu kemah di masjid, boleh. Kemudian wa ghairihim, ya, wa ghairihim, dan selain dari orang yang sakit. Nah, ini juga fikih beliau. Ya, kalau wa ghairihim berarti umum, meskipun yang lain itu dalam hadis ada, yaitu ketika Nabi i'tikaf. Ini para jemaah, ya. Nah, berarti di sini boleh-boleh saja. Seandainya suatu saat di sini mau bikin kemah, ya silakan. Ya, kalau mau nanti i'tikaf suatu saat, kan ada tuh kemah-kemah kecil tuh. Sehingga ada orang kalau tidur kurang tertutup, merasa privasinya terganggu. Boleh-boleh saja. Asal jangan bawa kemahnya TNI. Ya, kemah kecil yang cukup menutupi dirinya misalkan. Itu. Boleh-boleh saja. Apalagi tempat ini. Ya, asalkan sudah disetujui. Dalam pengertian sebenarnya masalah setuju dan tidak setuju itu dalilnya boleh di sini, ya. Bukan berarti boleh itu bukan harus, ya, bukan harus, ya, boleh. Ini jawaz nasbil khaymah fil masjid li hajah, karena ada hajat, ya. Ini juga di dalam kitab
Sahih Bukhari ya disebutkan seperti itu, yaitu bab mendirikan kemah di masjid bagi orang-orang sakit dan yang lain selain orang yang sakit. Ya kalau kita lihat di hadis tentang i'tikaf, Nabi membuat kemah ya dan juga istrinya. Kemudian hadis ini juga riwayat Imam Muslim karena muttafaqun alaih itu artinya disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, Imam Bukhari nomor 463 ya, 463. Kemudian Muslim 1769 dari jalan Hisham dari ayahnya dari Aisyah. Ya. Kalau di dalam Sahih Bukhari ya, panjang, namun di sini lebih lengkapnya adalah Aisyah berkata, usiba Sa'dun yaumal khandaq fil akhal fadaraba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khaymatan fil masjid liya'udahu min qarib falam yaruhum wa fil masjid khaymatu min bani Ghaffar illa ad-damu yasilu ilaihim faqalu ya ahlal khaymah ma hadha alladhi ya'tina min qablikum fa idza Sa'dun yaghdu jurhuhu daman famata fiha akhrajahu al-Bukhari mutawwalan fi kitabil maghazi. Ya. Yang artinya saat tertimpa musibah berupa terluka pada peperangan Khandaq fil akhal. Terlukanya di mana? Kalau dalam matan Bulughul Maram tidak disebut, ya. Terlukanya fil akhal. Akhal itu apa? Akhal itu irkun ya fid dhira yafsud. Dhira itu ini antara ini sampai ini itu namanya dhira. Apa ini ya? Lengan ya. Dhira. Ini sampai ini itu namanya dhira. Lah, irku itu adalah urat besar, urat nadinya berarti, ya. Di antara yang ada di sini, nah itu terluka. Terluka. Berarti ini kan lumayan. Kalau urat nadinya terpotong. Ya. Sehingga apa? Nabi membuatkan kemah di masjid agar lebih mudah untuk menjenguk dari dekat. Ya. Di dalam masjid tersebut juga banyak kemah-kemahnya. Ada kemahnya dari Bani Ghaffar. Ya. Kemudian darah beliau mengalir, mengalir bukan hanya sekedar menetes, banyak sampai terkena kepada orang lain, Bani Ghaffar. Nah, lalu Bani Ghaffar berkata, wahai penghuni kemah, pemilik kemah, ma hadzal ladzi yatina min qablikum. Ini belum pernah terjadi sebelum kalian ini, ya. Belum terjadi pada kami. Tiba-tiba saat darahnya mengocor, ya, mengalir deras, lalu beliau meninggal dunia di situ. Jadi sampai beliau meninggal dunia. Ya, dan Sa'ad bin Mu'adz ini tokoh siapa? Dari suku Aus yang beberapa hari lalu kita bicara, beliau yang diminta oleh Bani Quraidah untuk menjadi penengah ketika ada perselisihan di antara mereka. Ya. Nah, ini suku Aus termasuk sahabat Ansor, ya. Sehingga beliau ini disebut dengan Sayyidul Ansor. Oleh karena itu ketika beliau datang, Nabi mengatakan, kumu ila sayyidikum. Tadi malam insyaallah pernah kita bahas ya. Kumu ila sayyidikum. Ya, berdirilah kalian sambut sayyid kalian. Nah ini ya, disebut dengan Sayyidul Ansor. Dan terjadi kematian beliau, wafatnya beliau itu setelah sebulan, ya. Ini pada peperangan Khandaq. Tepatnya bulan Dzulqa'dah tahun ke-5 Hijriyah. Ya, perang Khandaq
Sebulan setelah itu beliau meninggal. Nah, kemudian dari hadis ini ya, kita bisa mengambil beberapa pelajaran ya. Yang pertama adalah hadis ini menunjukkan jawazu nasbil khaymah fil masjid lil marid. Boleh membuat kemah di masjid bagi orang yang sakit. Tentu tidak hanya sakit karena terluka, sakit yang lain. Barangkali ada teman atau siapalah kebetulan dia harus tinggal di masjid karena sakit, tapi sekarang mudah ada rumah sakit, atau mungkin tidak bisa, harus istirahat misalkan, sementara dia harus berada di ruangan yang barangkali perlu yang hangat, ya. Kalau kita sudah ada ruangan di belakang, silakan bisa misalkan. Tapi seandainya dibukakan, udah di kemah di sini, ya boleh-boleh saja di sini, boleh, ya. Meskipun di sini juga berdarah, ya. Sebenarnya hadis ini juga menunjukkan, ya, bahwa darah itu tidak najis, ya. Memang ada khilaf ulama tentang masalah hukumnya darah. Namun beberapa keterangan diantaranya ini satu. Yang kedua, ada seorang sahabat yang terkena panah di kakinya sedang sholat. Ya, kalau tidak salah pada perang Al-Muraisik, dia mendapatkan sabiyah, yaitu wanita tawanan perang yang boleh kemudian diberikan kepada sahabat tersebut. Ya, lah suaminya tidak terima, orang musyrik. Lalu ketika sholat dipanah. Ini dibawa hadis ini oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad. Dipanah kakinya. Kemudian setelah itu melanjutkan sholat. Setelah selesai sholat baru minta untuk dicabut. Setelah ditanya kenapa tidak dari tadi dicabut? Ya, saya tidak ingin memutus lezatnya bacaan Quran ketika sholat. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa ketika sholat darah mengalir, tentu saja karena terkena panah. Nah, menunjukkan bahwa darah tidak najis. Kenapa? Kalau najis, pasti dia membatalkan sholatnya. Oh iya, ada menjawab, karena Rasulullah tidak tahu, tidak bisa begitu syariat. Allah berfirman, maka rabbuka nasiya. Tuhanmu tidak lupa, pasti turun wahyu. Ya, sehingga ada kaidah mengatakan apa? Takhirul bayan inda waqtil hajah la yajuz. Mengakhiri keterangan, terlambatnya keterangan ketika diperlukan maka tidak boleh. Artinya tidak boleh tidak ada keterangan dalam agama. Kalau tidak ada keterangan menunjukkan adanya keterangan bolehnya, begitu ya. Ya. Ketika tidak ada petunjuk keterangan tentang tidak bolehnya, berarti itu menunjukkan bolehnya. Itu agama para jamaah. Sebab tidak mungkin terbiarkan. Allah berfirman, maka rabbuka nasiya. Allah tidak lupa, tidak ada yang lewat. Ya. Nah, ini juga salah satunya, berarti memang darah tidak najis. Namun penulis Sahih Fiqih Sunnah Abu Malik dalam kitab Sahih Fiqih Sunnah, beliau menukil perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan dari Imam Ahmad dan beberapa yang lain bahwa tidak ada khilaf. Nah, namun ini dalil-dalil ini tidak bisa dipungkiri. Ya, berarti di sini saat air sampai darahnya mengalir di mana? Di masjid. Sementara tidak boleh adanya najis di masjid. Ya, tidak boleh adanya najis di masjid. Ini para jemaah. Ya. Kemudian berikutnya, ya,
adalah boleh juga membangun kemah ya, tudhu al-khaimah fil masjid liqasdil i'tikaf, untuk i'tikaf seperti yang pernah kita bahas ya. Asalkan dengan syarat tidak sampai mengganggu orang-orang yang sedang sholat. Oleh karena itu kita waktu kemarin di bulan Ramadan, akhir Ramadan yang i'tikaf, tidurnya di atas semua, ya, tidurnya di atas semua, demikian. Oleh karena itu ke depan masalah andanya perlu bawa kemah, asalkan tidak mengganggu yang lain, ada tempatnya silahkan, agar sunnah itu juga dihidupkan. Itu juga merupakan sunnah, ya. Kita hidupkan sesekali tidak ada masalah. Namanya menghidupkan sunnah, ya. Kemudian di sini di samping faedah tersebut, hadis ini kata para ulama menyebutkan al-hadis dalilun ala annahu yanbaghi takdiru ahlil fadli was sabiqati fil Islam. Ya. Wa tanziluhum manazilahum minasyafaqah wal inayah. Hadis ini memberi petunjuk kepada kita seyogyanya seharusnya yaitu takdiru ahlil fadl, memuliakan orang-orang yang memiliki keutamaan, ya, memuliakan orang-orang yang memiliki keutamaan dan yang lebih terdahulu masuk dalam agama Islam, ya, mendudukkan mereka pada kedudukan asyafaqah wal inayah, yaitu rasa hormat dan rasa inayah, memberikan perhatian. Nah ini, ya. Kenapa? Karena Sa'ad bin Mu'adz merupakan tokoh Aus. Ya. Ketika sudah suku Aus masuk Islam, ya, maka apa? Beliau jadi tokoh Ansor, sahabat Ansor. Bahkan ketika beliau wafat, arsy itu goncang, ya, arsy goncang. Saya bawakan hadisnya. Arsy goncang para jemaah. Dan hadisnya itu hampir mutawatir kata Ibnu Abdul Bar. Mutawatir karena banyak sahabat yang meriwayatkannya. Di antaranya hadis Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 3803, ya, yang berbunyi begini: ihtazzal arsyu limauti Sa'din ibni Mu'adz faqala rajulun di Jabir fa innal bara'ah yaqul ihtazzas sarir faqala innahu kana baina hadainil hayyain daghain sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ihtazzal arsyur rahman limauti Sa'din bin Mu'adz, rawahul Bukhari. Ya, arsy goncang karena wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Lalu ada orang berkata kepada Jabir, ini Jabir berkata begitu. Al-Bara' mengatakan yang goncang itu tempat tidurnya, yang goyang itu. Ya. Kemudian kata Jabir, aku mendengar Nabi bersabda, ya, ihtazza arsyur rahman, goyang, goncang arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala karena meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz. Ya, Sa'ad bin Mu'adz. Ya. Nah, dari hadis-hadis tersebut, ya, menunjukkan keutamaan Sa'ad bin Mu'adz. Ini para jemaah, ya. Pertama, sebelum wafat beliau, seperti yang kita bahas hadis kemarin, ya, dan masih ada di sini saya catat, ya, bahwa silahkan kalian berdiri sambut Mu'adz, ya, sambutlah Mu'adz. Qumu ila sayyidikum, qumu ila sayyidikum. Ya. Ketika
saat datang. Ya. Pertama. Yang kedua, ketika beliau tertimpa musibah, sakit, Nabi membuatkan kemah di masjid. Yang ketiga adalah ketika beliau meninggal. Ya, Nabi bersabda, "Ihtazza arsyur rahman limauti Sa'ad bin Mu'ad." Yaitu telah goyang arsy-Nya Allah Ar-Rahman karena wafatnya Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad. Nah, ini menunjukkan kemuliaan, keutamaan beliau. Ya. Oleh sebab itu, para ulama mengambil faedah diantaranya adalah kita harus mendudukkan orang yang memiliki keutamaan. Ya. Keutamaan di sini bisa dalam kemasyarakatan, bisa dalam keagamaan. Ya. Kemasyarakatan di sini tentu banyak. Mungkin dia seorang dermawan, atau mungkin dia sebagai orang yang punya kedudukan, ya, atau yang lainnya. Yang pasti Nabi SAW beliau mendudukkan ketokohan, ya, seperti beliau ketika memanggil Heraklius. Kita tahu siapa Heraklius, rajanya orang Kristen, Heraklius. Bagaimana cara memanggilnya? Ya Azimur Rum, ya Azimur Rum, ya, atau ya Azimar Rum, boleh, ya. Azimar Rum. Apa Azimar Rum? Pembesar Romawi. Kata-kata pembesarnya. Kalau memang seseorang itu dipanggil dengan lakop-lakop yang sudah lengket pada dia, profesor atau doktor, mungkin yang lebih ini familiar banyak itu Pak Haji, ini ya. Ya, kalau tidak dipanggil Pak Haji menimbulkan keributan, misalkan. Sementara dia sudah biasa dipanggil Pak Haji. Sampai kalau di Jawa Timur dia sudah biasa dipanggil Pak Haji, dipanggil namanya. Ini peci putih ini mahal loh saya beli. Jutaan, karena harus sampai begitunya. Ya benar itu tidak benar, ini salah. Nah, tapi kita harus hikmah, ya harus hikmah dalam hal ini. Karena memang lakop sudah tersadar kepada dia, gak ada masalah. Sebenarnya haji itu apa artinya? Kalau antum ke Arab semua, pasti panggil ya haji, ya haji, haji. Hajjah, begitu pasti. Apa maksudnya al-hajj? Arti haji itu adalah hajjah yahujju, yaitu apa? Zaro yazuru, berkunjung, berziarah. Ya kalau sudah pulang kan, bukan, sudah gak ziarah lagi. Ya, tapi berhubung sudah Sandi panggil haji kok, orang Arab panggil saya haji, ya ente panggil saya namanya doang. Nah, itu. Tapi sudah hikmah, ya misalkan Pak Lurah, Pak RW, Pak RT, ya itu kalau sudah lengket panggil nggak ada masalah. Itu, ya ini Nabi melakukan, dan ini penjelasannya bukan penjelasan saya pribadi, istinbat seperti ini, ya. Itu dibawa oleh Syekh Profesor Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili dalam kitabnya An-Nasihatul Syabab. Ya. Ini menunjukkan bahwa hal tersebut penting untuk barangkali Allahu a'lam bishawab, seperti membangun infrastruktur. Sehingga hubungannya itu sudah baik-baik, ya. Tapi kalau sudah infrastrukturnya sudah terganggu, ya bagaimana sampai ke sana? Ya, bagaimana sampai ke sana? Ini Masya Allah sangat bagus, ya, dalam beristinbat. Kalau perkara-perkara hal-hal yang bisa menghambat untuk sampainya kepada mereka yang kita harapkan hubungan, ya misalnya Pak Lurah, kan kita ingin apa? Ingin Pak Lurah mengapresiasi, memberikan dukungan terhadap kegiatan misalkan, meresmikan atau apa.
Masa dipanggil namanya? Ya dia apalagi tidak pakai pak misalkan. Ya, tentu akan tidak hikmah. Ya, maaf saya minum. Ya, kurang hikmah. Nah, disinilah para jemaah. Nah, di sini Nabi melakukan kepada Sa'ad bin Mu'ad dengan mengatakan sayyid kepada beliau. Coba ini. Kumu ila sayyidikum. Kumu ila sayyidikum. Ya. Sebagaimana dalam hadis Abdullah ibnu Ashikhir, ya sudah kita bahas pada pertemuan lalu. Baiklah, itu yang diambil faedah-faedah dari hadis tersebut oleh para ulama. Ya, intinya di sini karena syahidnya adalah tentang masjid, maka bolehnya membuat kemah di dalam masjid ketika ada keperluan. Kalau di dalam kitab ini ya jawazunas bil khaymah fil masjid lihajatin. Nah, kalau hajah itu berarti apa? Umum. Kalau Imam Bukhari orang yang sakit dan yang lainnya. Nah, yang lainnya ini berarti sudah umum juga. Dan buktinya juga Nabi membuat kemah untuk iktikaf, ya. Tapi tentu saja tidak boleh kalau dipakai persami pramuka di atas hingga nggak mungkin, ya. Persami di atas di masjid, ya. Karena kalau pramuka kan memang mereka lompat-lompat, ya. Tapi nanti kita lihat di sini, ya. Hadis berikutnya lebih ini lagi, lebih memberikan perhatian kita ini tentang fungsi masjid, ya, tentang fungsi masjid, ya. Baiklah, kita selesai dari hadis tersebut, ya. Kita masuk kepada hadis berikutnya. Tafadhol. Mana ada tombaknya di sana? Iya. Nah, dalam kurung. Padahal dalam redaksi hadis tidak ada tombak. Adanya titik-titik, betul? Nah, adanya titik-titik, ya. Ini semua tidak mengandung maksud, ya. Dari Aisyah, wa anha qalat, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni wa ana anduru ilal habasyah yal'abuna fil masjid. Nuqtah titik-titik al hadis muttafaqun alaih. Ya, ini matan yang dicantumkan oleh Ibnu Hajar al Asqalani dalam Bulughul Maram. Yang artinya, tolong sekali lagi, antum semua perhatikan terjemahannya. Ya, yastur, satar yastur dia. Nah, di sini yal'abun bermain, ya. Aku melihat Rasulullah SAW yasturuni, yaitu satar yasturu, satir, menutupi, ya. Nah, menutupinya itu memang Aisyah di belakangnya, belakang Nabi, dan sambil menyandarkan leher dagunya beliau di pundak Nabi, ya, dan nempel ke Nabi, jadi belakang sambil lihat-lihat, ya, itu, ya. Nah, kita lihat bagaimana redaksi yang lain, ya. Melihat kepada Al-Habasyah. Bukan Al-Habasyah ini orang Habsyi, orang Ethiopia. Ya. Beliau perempuan, apa boleh melihat laki-laki? Ya, nanti jadi pembahasan hukum sendiri. Ya. Jadi pembahasan hukum sendiri. Kemudian yang kedua, yal'abuna fil masjid. Di sini beliau, ya, menulisnya yal'abuna fil masjid. Ya. Ini adalah lafadznya Bukhari, ya.
Sementara juga lafadznya Muslim ya, tidak ada bermain tombak. Yal'abuna. Kita lihat dari Urwah bin Zubair bahwa Aisyah berkata, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman ala babi hujrati wal habasyatu yal'abuna fil masjid wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni biridaihi anduru ila lu'bihim. Ya. Lain lagi dengan yang tadi. Aku melihat Rasulullah SAW satu hari di depan pintu kamarku. Sementara orang Ethiopia, orang Habasyah sedang bermain di masjid. Rasulullah SAW menutupi aku dengan selendangnya. Satu sisi dengan selendangnya. Satu sisi Aisyah di belakangnya sambil ke pundaknya. Dan di hadis yang lain. Lalu aku melihat kepada permainan mereka, ila lu'bihim, permainan mereka. Ini jadi pembahasan sendiri. Kok lihat laki-laki? Sementara di sini melihat kepada permainan, bukan kepada habasyahnya. Ya. Thayyib. Ini hadis muttafaqun alaih, ya. Yang menjadi perhatian kita yang pertama adalah wa ana anduru ilal habasyah, ya. Aku melihat kepada al-habasyah, sehingga memang ada pandangan berarti bolehnya melihat laki-laki bagi perempuan, ya. Tapi dibantah karena ayat tidak boleh, ya. Kullil mu'minati yaghdudna, ya, min absarihinna wa yahfatna furujahunna. Surat An-Nur. Antum boleh dicatat supaya loh ini kok lihat laki-laki kan itu. Terus saya cari surat An-Nur ayat Surat An-Nur ayat 31. Surat 24, ya. Yang berbunyi wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfatna furujahunna. Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman agar menundukkan sebagian pandangannya. Memang di sini min, ya, min sebagian pandangannya. Sehingga ketika jual beli antar laki perempuan ya sesekali ya bisa memandang, karena min ulama mengatakan sebagian, ya. Tapi ingat ketika Ali bin Abi Thalib melihat kepada wanita, Nabi langsung memalingkan, lakal ula walaysa lakat walaysat lakas tsaniyah, bagimu pandang pertama bukan pandangan yang berikutnya, ya. Berarti di sini kita lihat redaksi Imam Muslim dan Imam Bukhari, ya. Imam Muslim mengatakan wa ana matannya Imam Muslim wa ana anduru ilal habasyah, aku melihat kepada al habasyah. Sementara redaksinya matan Bukhari anduru ila lu'bihim, melihat kepada permainan mereka. Nah ini, ya. Maka di sini bisa dibawa kepada apa? Mahmul ala makna an-nadhar ila lu'bihim, kepada permainannya, sehingga bukan konsentrasinya melihat kepada laki-laki. Dan masuk akal karena mereka juga orang Habasyah, orangnya hitam-hitam kan begitu, ya. Saya pikir ya, tapi hitam kalau manis ya, intinya tidak boleh, ya, laki-laki melihat perempuan, memandang. Harus apa? Di ayat sebelumnya untuk orang beriman, kullil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfadzuna furujahum. Ayat sebelumnya, ya, ayat 30. Ya, tolong dibacakan 30-31, ini penting, ya, supaya tidak salah paham, karena yang ditulis oleh Ibnu Hajar melihat kepada orang-orang
Habasyah. Tolong terjemahin lagi. Pertama hadisnya dulu, nanti baru ayatnya. Hadisnya terjemahin dulu. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti saya ketika itu saya sedang melihat orang-orang Habasyah. Nah, melihat orang-orang Habasyah. Yang dilihat laki-laki atau perempuan. Sementara melihat perempuan laki-laki itu ada hukumnya. Paham di sini, kawan? Sekarang tuh baca. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan Nah, katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasan auratnya kecuali yang biasa terlihat. ya. Menjaga pandangan bukan berarti menghias mata dengan celak, pakai tetes mata, bukan. Menjaga pandangan adalah yaghuddu ya menundukkan pandangan. Min di sini memang litabi'id sebagian. Sehingga para ulama memberikan rukhsah ketika jual beli, ya, barangkali sesekali, ya, tidak mantengi. Ya, makanya Ali bin Abi Thalib ketika melihat wanita, lakal ula walaisat lakatsaniyah. Bagimu pandangan pertama bukan yang kedua dan seterusnya. Ya, ini para ikhwan ya. Jadi di sini antum kasih keterangan bahwa melihat kepada Habasyah dibawa maknanya melihat kepada permainannya, bukan melihat apa? Orangnya, apalagi melihat pada wajahnya. Paham di sini para jemaah? Ya. Sebab memandang yang bukan mahram itu adalah larangan. Tadi surat An-Nur ayat 30 dan 31. Baik laki kepada perempuan dan sebaliknya. Apa yang menjadi syahid, menjadi penguat bahwa makna melihat kepada orang-orang Habasyah dibawa kepada makna melihat kepada permainannya, yaitu riwayat Imam Bukhari pada nomor 3530, ya, yaitu apa? Wal habasyatu yal'ab maaf ya, Muslim, ya, ini lafadznya Al-Bukhari, ya. Andur ila lu'bihim, yaitu aku melihat pada permainan mereka, permainan, ya. Andur ila lu'bihim, ini keterangan pada kitab lain, ya, sehingga jadi ya perbincangan antar ulama. Seandainya ada seorang ulama yang hanya melihat hadis ini saja, bisa saja kesimpulannya adalah bolehnya melihat laki-laki. Tidak bisa, ya. Ini pertama maknanya melihat kepada permainan dengan redaksi yang lain, ya. Anduru ila lu'bihim, aku melihat kepada permainan mereka, bukan kepada mereka. Lantas bisa tidak dibedakan melihat mereka dan permainan mereka? Ya, antum kalau melihat orang main bola, pasti antum melihat permainannya, nggak melihat wajahnya yang main bola, kan begitu. Melihat wajah bola pusing, pasti antum melihat bolanya kemana itu lari. Nah, itu bisa kita bedakan, ya, sehingga fokusnya kepada permainannya, bukan kepada orangnya, ya. Sebab kalau kepada orangnya jadi muskilah. Oh, berarti boleh Ustaz, ya, perempuan lihat laki-laki. Wah, gak adil. Pernah ada orang ya dulu sama saya, Ustaz, dulu saya Ustaz sebelum ngaji Ustaz melihat di angkot wanita pakai cadar, langsung tak tunjuk, kamu itu gak adil, ya, kamu boleh lihat saya gak boleh lihat kamu. Ini terjadi berarti, enggak? Itu bener ngomong sama saya orang itu, ya. Tapi saya nyesel Ustaz, ya, belum ngaji, ya. Nah, ini begitu juga ini melihat. Sementara yasturuni, Nabi menghalangi Aisyah dengan rida, dengan selendangnya. Dalam hadis yang lain beliau di belakang Nabi sambil mengintip-ngintip dari belakang. Ini para jemaah rahmati Allah, ya. Nah, yang menarik lagi di sini adalah kata-kata
tolong terjemahin lagi. Pokoknya biar dengar semua ya hadisnya. Karena ini masalah hukum. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, saya melihat Rasulullah SAW mengikuti saya ketika itu sedang melihat orang-orang masyhur Bermain. Bermain. Memang yal'ab ya, dari kata la'iba yal'abu. Ya. La'iba yal'abu. Ya. Lu'ban, bukan la'ban. Ya, lakban lain lagi. Lu'bu. Berarti ini yal'abu bermain. Cuman di situ terjemahannya dikasih dalam kurung, tombak. Salah apa tidak? Memang tidak salah. Kenapa? Di dalam hadis yang lain memang ada. Ya. Wal habasya yal'abuna bihirabihim. Orang-orang Habasyah itu bermain dengan tombak mereka. Bahkan dalam hadis Bukhari saya cari lagi. Ketika saya dapat di dalam Subulus Salam, As-Sun'ani mengatakan wad-daraku dalam hadis Bukhari, tapi tidak ada nomornya, tidak ada apanya. Saya cari dapat pada hadis nomor 949. Hadis Bukhari nomor 949 yaitu ada kata apa? Ad-darak. Ya, saya catat di sini. Jadi begini, kata Aisyah, dakhala alayya Rasulullah sallam wa indi jariyatan tughniyan bi ghina'il bu'ats. Rasulullah sallam datang kepada saya dan di sisi saya ada jariyah, anak kecil 2 orang, tughniyan sedang bernyanyi. Berarti di sini bernyanyi boleh dengan nyanyian bu'ats. Ya. Kata bernyanyi. Fatoja'a alal firos, dan kata nyanyi sudah kita bahas ya. Pada apa itu ya? Ensiklopedia kalau tidak salah. Ya, nyanyi, nasyid, alat musik, al-ma'azif, definisi itu sudah saya sampaikan, ya. Apa itu al-ghina, apa itu al-musik, ya, definisinya. Apa itu al-ma'azif, ya. Apa itu an-nasyid, apa itu asy-syi'ru. Apa itu ar-rajas, udah itu, ya. Yang hadir pada ensiklopedia larangan insyaallah apa? Oh, Bulughul Maram juga ya, Bulughul Maram, maaf, Bulughul Maram, ya, Bulughul Maram, ya. Ya. Di sini bernyanyi, nyanyian bu'as. Bu'as itu hari raya masa jahiliyah. Kemudian beliau bersandar di firosku, di al-firosh, yaitu di firosh ya, apa namanya, seperti bantal ya, atau kursi. Lalu memalingkan wajahnya, hawala wajhah. Memalingkan wajahnya. Anak 2 anak tadi bernyanyi. Lalu Abu Bakar masuk, lalu menghardik aku dan berkata, mizmarus syaitan, ya, mizmarus syaitan dan Nabi, apakah ada seruling setan di sisi Nabi? Kemudian Nabi menghadap Abu Bakar dan mengatakan, biarkan mereka berdua, ya, biarkan. Berarti boleh, bernyanyi boleh, tapi nyanyian seperti apa? Buka catatan yang sudah berlalu. Saya sampai pelan-pelan saya sampaikan definisi-definisi itu, saya bawakan di hadis, dan kebetulan ini di sini ada. Lalu apa? Ketika Nabi lalai dalam pembicaraan, kata Abu Bakar, "Ghamastuhuma fa kharajata." Aku beri isyarat, lalu mereka keluar, ya. Wa kana yauma'id, itu hari Id. Yal'abus Sudan bid-daraqi wal hirab. Ini syahidnya. Orang Sudan, orang hitam ya, bermain ad-daraq wal hirab. Ya, ad-daraq wal hirab. Ad-daraq itu adalah besi ya, potongan besi yang melingkar, yang biasanya dipakai lempar lembing ya, mungkin itu maksudnya ya, lempar lembing itu ad-daraqah, bentuk jamnya ad-daraq. Wal hirab, tombak kecil, itu tombak. Berarti permainannya bukan hanya tombak tapi juga besi bulat dilempar. Karena memang Quran mengatakan apa? Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah.